Terima kasih kepada Bunda Nuraini, Bunda Siti, Bunda Amin, Yuni. Bun. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur, berkah kudroh dan irodahnya. Kita semua Alhamdulillah dalam kesempatan kali ini masih bisa menyempatkan ya untuk mengkaji ilmu. Mudah-mudahan di waktu yang penuh berkah sebagaimana doa Rasulullah, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkahilah umatku di setiap subuhnya. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan keberkahan ya, subutul khair, ditetapkan dalam berbagai kebaikan, waziyadatul khair, dan ditambah berlimpahnya kebaikan kepada kita semua. Nah, mudah-mudahan dengan berlimpahnya berkah di waktu yang penuh berkah dan kita melakukan seperti biasa ya, kajian ilmu dengan berdoa terlebih dahulu. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a, ya Allah kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiba, rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, langsung saja kita akan mengkaji salah satu ilmu ya yang kemarin kita bahas. Nah, mudah-mudahan di sini kita akan langsung saja melanjutkan ya apa yang sudah kita pelajari, bahwa kiat-kiat untuk menjadi seorang yang istiqomah itu kemarin dibahas mulai dari ya tahapan-tahapannya ya untuk meraih istiqomah itu, mulai dari azam yang kuat terlebih dahulu ya. Kemarin sudah dibahas kendak atau azam atau tekad yang kuat, bahwa harus memiliki ketetapan hati ya, untuk bahwa kita itu benar-benar akan menuju ya, sedang menuju perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemarin sudah dibahas tentang pentingnya azam ya, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Nah, di sini bahwa di sini digambarkan ya, la yastaqimu dinu abdin, bahwa agama itu tidak akan lurus hatta yastaqima lisanu, sampai lurus perkataannya, wala yastaqimu lisanu hatta yastaqima qalbuh, dan tidak akan lurus perkataan sampai lurus hatinya. Nah, ini bahwa kemarin sudah dibahas ya tentang pentingnya sebuah niat di dalam hati ya, yang harus bertekad kuat gitu ya, bahwa untuk menuju Allah gitu ya, untuk menempuh jalan menuju Allah. Maka di sini innalladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu, nah orang-orang yang mengatakan bahwa Tuhan kami adalah Allah, dan kemudian mereka istaqamu, meneguhkan pendirian, tatanazzalu alaihimul malaikah, nah nanti malaikat akan menurunkan ya, nanti malaikat akan turun dan akan menyatakan ya kepada orang-orang yang istiqomah itu, alla takhafu wa la tahzanu, kalian jangan takut, jangan sedih, wa absyiru bil jannah, dan bergembiralah dengan surga, allati kuntum tu'adun, yang telah dijanjikan Allah kepada kalian. Nah, ini dari mulai kemarin sudah ya, dan jangan hanya di lisan saja, tapi ini sebagaimana Allah menegur ya orang-orang Arab Badawi, bahwa qalatil arabu amana, orang-orang Arab Badawi mengatakan kami sudah beriman, kulam tu'minu, katakan kalian belum beriman, walakin kulu aslama, tapi katakan kami sudah berserah diri ya, sudah berislam gitu, wala mayadkhulil imanu fi qulubikum, dan belum masuk keimanan kepada hati kalian. Nah, ini bahwa untuk menempuh jalan menuju Allah, maka tidak boleh ya bersikap sebagai orang Badawi yang menyatakan bahwa tadi berpura-pura menghadirkan semangat dan menghadirkan keyakinan kosong, sementara amal yang bersandar pada keyakinan yang kosong akan sia-sia. Nah, di sini bahwa bahkan justru akan melahirkan penderitaan gitu ya. Nah, bahwa untuk menapaki jalan lurus Shiratal Mustaqim menuju Allah itu banyak orang yang tersesat gitu ya, berperilaku menyimpang,
Nah, bahwa padahal wa allaw istaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa gitu ya. Sudah Allah sampaikan bahwa jika mereka tetap istiqomah di jalan yang lurus, di jalan agama Islam, benar-benar kami akan memberi minum kepada mereka air yang segar gitu ya, atau dikasih rezeki yang banyak. Nah, kemarin sudah dibahas doa-doanya apa supaya azam kita kuat ya untuk istiqomah itu. Mulai dari doa ini ya, Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Ya Allah yang membolak-balikan hati, arahkan hati kami untuk selalu menaatimu. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Ini doa-doa ini yang harus sering kita baca ya. Wahai Tuhan yang membolak-balikan hati, teguhkan hati kami di jalan agamamu. Allahumma ini as'aluka sabat. Ya Allah kami mohon kepadamu keteguhan fil amri dalam segala urusan. Wa as'aluka dan kami memohon kepadamu azimatar rusydi. Jadi memohon kepada Allah ya, azimah yaitu ketetapan gitu ya, hati. Wa as'aluka syukra nikmatik gitu ya, dan memohon kepadamu untuk mensyukuri nikmatmu. Wa husna ibadatik, memohon untuk beribadah yang baik kepadamu. Wa as'aluka lisanan shadiqa, dan kami memohon lidah yang jujur. Wa qalban saliman, hati yang bersih. Wa udzubika min syarri ma ta'lam, dan aku berlindung dari kejahatan yang kau tahu. Wa as'aluka min khairi ma ta'lam, dan aku memohon kebaikan yang sudah kau ketahui. Innaka anta alamul ghuyub, sesungguhnya engkau maha tahu apa yang tersembunyi. Nah, ini doa-doa untuk supaya kita bisa istiqomah, diawali dari azam, tekad yang kuat. Nah, doa-doa ini yang harus kita baca ya, meminta as-sabata fil amri, meminta keteguhan di dalam berbagai urusan. Kemudian yang kedua, setelah kita mampu untuk berazam, yang kedua adalah al-muhafazah. Jadi tahapan dalam istiqomah itu setelah ada azam, tekad yang kuat, maka ada al-muhafazah, memeliharanya ya. Jadi pada tahap ini para ya kita sebagai hamba Allah yang sedang menuju kepada Allah ya, maka harus sudah mulai menjalankan seluruh amalan ruhani gitu ya. Seluruh amalan ruhani dengan tekad yang kuat ya, dengan azam yang kuat, dengan ketetapan hati yang benar, sudah mulai menekuni berbagai ya amalan wajib, amalan sunnah yang memang sudah ditentukan secara syariat. Jadi sudah mulai memasuki wilayah amalan hati. Amalan hati itu seperti sabar, ikhlas, syukur, tawakal gitu ya. Jadi dalam tahapan al-muhafazah ini memelihara, merawat, menjaga, melestarikan ya hamba Allah untuk membiasakan dirinya ibadah ya, baik secara fisik bentuk rangka luar ibadah maupun secara batin ya, kualitas nilai ibadah kita. Nah, ini Abu Hazm menyampaikan bahwa ada dua hal yang jika kamu terapkan akan terbidiklah kebaikan dunia dan akhirat. Kemudian ada yang bertanya, apa itu? Kemudian Abu Hazm menjawab, barang siapa yang menanggung apa yang tidak kamu sukai ya, sepanjang itu disukai oleh Allah, dan barang siapa yang mampu meninggalkan apa-apa yang kamu sukai tetapi itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam tahapan muhafadzah ini, amalan ruhani terus menjaga ya supaya dirinya terikat dengan keutamaan amal yang bisa menjadikan seseorang itu menjadi mulia. Misalnya contohnya ya, dalam al-muhafadzah ini menjalankan ibadah wajib dengan tepat, misalnya sungguh-sungguh memelihara nikmatnya ibadah gitu ya. Jadi tidak ada yang lebih dinanti-nanti dalam hidupnya melainkan ketika bertemu dengan Allah gitu ya. Bisa bertemu dengan Allah adalah sesuatu yang tidak tergantikan. Misalnya baru selesai ibadah sholat, sudah merasa ingin lagi berjumpa dengan Allah ya lewat waktu sholat selanjutnya, misalnya ketika terdengar misalnya adzan misalnya, atau misalnya ada rintihan orang yang sakit di tetangga kita atau ada yang kelaparan, nah ia tidak menunda gitu ya langkah kakinya untuk segera
untuk menemui Tuhannya gitu ya, dan selalu mengatakan labbaik, aku siap wahai Allah, aku mendengarmu ya, aku sami'na wa ata'na, dan pada semua panggilanmu ya Allah. Nah, jadi senantiasa siap sedia gitu ya, labbaik, aku siap memenuhi panggilanmu ya, aku mendengarmu ya Allah dan atas semua panggilanmu. Nah, jadi ini adalah seorang hamba yang betul-betul ya menjalankan kewajiban, baik yang wajib, yang sunnah gitu ya, bergegas atau cepat-cepat gitu ya, dan menetapkan dalam dirinya kesabaran, syukur. Jadi sabar syukur itu sudah betul-betul ya amalan hati yang terinternalisasi gitu ya dalam hatinya. Nah, kesungguhan dalam muhafadzah merawat amal wajib, muhafadzah ala amal wajib, amal sunnah, ini sebagaimana dalam hadis qudsi yang sering dibaca ya, ma taqarraba ilayya, bahwa ma taqarraba, tidaklah mendekatiku, ma taqarraba ilayya, tidaklah mendekatiku, abdun, seorang hamba, bi ahabbi ilayya mimma iftaratuhu, bahwa tidaklah seorang hamba mendekatiku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada jika ia melakukan kewajiban yang aku perintahkan kepadanya. Wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil, dan hambaku senantiasa mendekati kepadaku dengan amalan sunnah, hatta uhibbahu, sampai aku betul-betul mencintainya gitu ya. Jadi menjalankan amalan sunnah dengan istiqomah ya, sampai-sampai Allah mencintai hamba itu. Faida ahbabtuhu, dan jika aku sudah mencintai hamba itu, kuntu sam'uhu, maka keadaan pendengaran, sam'ahu, pendengarannya, alladzi yasma'u bihi, jadi pendengarannya, wa basaruhu, dan penglihatannya, wa yadahu, dan tangannya ya, bahwa Allah gitu ya, aku sebagai pendengarannya, aku sebagai penglihatannya, dan aku adalah sebagai sarana perjuangannya. Wa yadahu lati yabatishu biha, wa rijluhu lati yamshi biha, wala in sa'alani la a'tainahu, wala in ista'azani la a'izannahu. Nah, jadi ini Allah menyampaikan ya dalam hadis qudsinya, pokoknya setiap hamba yang betul-betul mendekatkan diri kepada Allah dengan sesuatu yang Allah cintai ya, sesuatu yang Allah wajibkan kepadanya, dia lakukan berbagai kewajiban itu ya. Kemudian wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya binawafil, kemudian melakukan ibadah-ibadah sunnah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, sampai-sampai Allah mencintai orang tersebut. Fa idza ahbabtuhu, dan kalau Allah sudah mencintai seorang hamba, maka kuntu sam'ahu, maka keadaan pendengarannya Allah gitu ya, Allah yang menjadi pendengarannya. Wa basarahu, dan penglihatannya juga sama Allah yang menjadi penglihatannya. Wa yadahu ya, betul-betul tadi ya, aku sebagai pendengarannya, aku sebagai penglihatannya, aku sebagai sarana perjuangannya. Nah, kalau dia lain sa'alani, jika dia memohon kepadaku, la wa'tiyannahu, pasti aku akan memberinya. Walain ista'azani, kalau dia memohon perlindungan kepadaku, la izannahu, pasti aku akan melindunginya. Nah, jadi seperti ini ya, yang sangat luar biasa ya, kalau sudah seseorang sudah istiqomah dengan hal-hal yang diwajibkan, hal-hal yang disunahkan gitu ya, nanti Allah yang akan langsung menjadi penjaminnya. Sementara bentuk lain dari muhafadzah ya, penjagaan perawatan amal hati, yaitu diantaranya contoh nyatanya ya, bagaimana muhafadzah itu dipraktekkan, yaitu diantaranya sikap sabar ya, sebagaimana dalam hadis qudsi bahwa seseorang berkata, wahai Rasulullah, aku punya seorang kerabat, maka aku menyambungkan silaturahmi dengannya, tetapi mereka memutuskan silaturahmi denganku. Aku berbuat baik ya kepada kerabatku itu, tapi mereka berbuat jahat. Dan aku bersikap santun kepada mereka, tapi mereka malah acuh gitu ya.
Maka Rasulullah bersabda, seandainya keadaanmu seperti ini, maka tidak ubahnya engkau menjadikan mereka menelan abu yang sangat panas, dan engkau senantiasa akan mendapatkan penolong dari Allah untuk menghadapi mereka selama engkau tetap melakukannya. Nah, jadi sama Allah dijamin. Jadi nggak usah ituin gitu ya. Mereka mah pokoknya mah bahwa seandainya keadaanmu seperti ini, maka tidak ubahnya engkau menjadikan mereka menelan abu yang sangat panas, dan engkau senantiasa akan mendapatkan penolong dari Allah untuk menghadapi mereka ya selama engkau terus melakukan ya, tetap melakukan hal semacam itu, tetap menyambungkan silaturahmi, tetap baik walaupun dibahas selalu jahat ya, tetap santun walaupun mereka acuh gitu ya. Nah, Allah yang akan menjaminnya. Banyak hadis Nabi yang menekankan pentingnya al-muhafadzah ya, atas suatu amal. Misalnya suatu saat ya, Nabi sedang mengulas masalah sholat. Nabi bersabda bahwa siapa yang memelihara sholat, maka ia akan memiliki cahaya, bukti tak terbantahkan, dan keselamatan pada hari kiamat. Sebaliknya, siapa yang tidak bisa menjaga sholat, ia tidak mempunyai semua itu. Di hari kiamat kelak ia akan bersama Qarun, Fir'aun, Haman, Ubay bin Khalaf gitu ya. Barang siapa yang merawat sholat wajib yang 5 ya, kemudian merawat wudhunya, merawat waktunya gitu ya. Barang siapa yang merawat atau muhafadzah, menjaga 5 sholat wajib, menjaga wudhu, menjaga waktunya, menjaga rukunya, menjaga sujudnya dengan meyakini semua itu adalah hak Allah atas dirinya, maka diharamkan neraka baginya. Dan hadis lainnya yang banyak juga ya dalam kajian keutamaan amal. Nah, jika sikap al-muhafadzah, yang kedua itu al-muhafadzah ya, jika sikap memelihara setiap amal ya, baik amal lahir ataupun amal batin, dan terus dijaga, dipertahankan dengan baik, di mana si hamba tidak menyangkal ya kata lisan maupun kata hatinya, maka tekad dan kehendak yang kuat ya, azam, akan membuahkan kesadaran akan kehadiran dan pemeliharaan Allah ya atas diri sang hamba tadi. Jadi adanya hubungan antara Allah dengan hamba ya secara lebih dekat gitu ya. Ini adalah adanya dua jenis pemeliharaan. Yang pertama adalah al-muhafadzah yang berasal dari kesadaran yang dibangun oleh hamba tadi ya, bahwa kita menyadari apa yang harus kita bangun dalam diri kita. Kemudian yang kedua adalah pemeliharaan yang hadir memang anugerah dari Allah gitu ya, itu anugerah dari Allah. Yang pertama adalah kesadaran dari kita sebagai hamba, dan yang kedua adalah muhafadzah, pemeliharaan yang hadir sebagai anugerah dari Allah. Nah, ini diantaranya ihfadillah, peliharalah Allah, jagalah Allah, yahfadka, pasti Allah akan memelihara kalian gitu. Ihfadillah, jagalah Allah, peliharalah Allah, tajidhu tujahaka, niscaya kalian akan selalu menemukannya. Ta'arraf gitu ya, kenalilah ilallah, kenalilah Allah, firroha, baik dalam ketika lapang, ya'rifka fisyiddah, pasti Allah akan mengenalimu ketika engkau dalam keadaan kesempitan. Nah, jadi hadis ini ya, ihfadillah, jagalah Allah atau peliharalah Allah. Kalau seseorang hamba memelihara Allah, pasti Allah akan memelihara kamu gitu ya. Peliharalah Allah, jagalah Allah, pasti engkau akan selalu menemukannya ya, menemukan Allah gitu di hadapanmu. Kenalilah Allah ya, ta'arraf ilallah firroha, dalam kelapangan ya, pasti Allah akan mengenalimu ketika engkau dalam kesempitan. Maksudnya berdoa atau kita ya, bukan ketika sedih atau ketika ada sesuatu gitu ya, baik kita sedang senang, kita sedang berbahagia, tetap gitu ya, untuk berdoa kepada Allah gitu ya, walaupun kita dalam kondisi sedang lapang misalnya, sehingga nanti ketika sempit Allah pun akan ya'rifka, ya Allah akan mengenalimu. Nah, jadi ketika seseorang menjaga Allah, yaitu menjaga Allah di sini mengawal gitu ya, bahwa mengawal setiap seruan atau ajakan Allah, melestarikan dengan baik gitu ya, menjauhi seluruh larangannya, tidak melanggar batas-batas Allah gitu ya, dan akan menjaga dengan lebih baik bahwa al-hafidh gitu ya, itu adalah maha memelihara, bahwa Allah juga maha memelihara seluruh alam ya,
baik itu manusia yang baik yang menuju Allah maupun yang tidak gitu ya. Allah yang memelihara apapun ya, flora, fauna, maka terlebih kepada hambanya yang sedang bergerak mengarah kepada Allah gitu ya. Nah, bentuk muhafadzah menjaga Allah kepada seorang hamba itu tidak terbatas kepada dirinya sendiri, akan tetapi meluas ya. Keluarganya dijaga sama Allah, baik jiwa raganya, agamanya, hartanya, kehormatannya. Pokoknya segala sesuatu yang berupa karunia gitu ya. Bahkan puncak dari al-hafidh, pemeliharaan itu, seorang hamba akan menuai ya penemuan demi penemuan kearifan dalam setiap keadaan yang ia lewati. Dia akan memahami ya makna pengabulan doanya dalam bentuk yang menyebabkan tidak ragu untuk berhenti mengeluh kepada sesama makhluk, mengenali cara Allah ya menguji dengan beraneka ragam peristiwa, menyadari bahwa Allah senantiasa menyertakan kemudahan bersama kesulitan. Nah, ini membuat keyakinan seorang hamba dalam menempuh perjalanan menuju Allah semakin bertambah. Godaan pada tahapan ini biasanya seorang hamba mengalami kejenuhan biasanya ya. Kalau dalam al-muhafadzah itu biasanya mengalami jenuh gitu ya, karena melakukan amalan lahir ataupun batin yang dirasa olehnya kurang dinamis misalnya, dan relatif tidak menyodorkan banyak warna. Nah, ini ia menganggap dirinya sudah cukup lama dengan amal-amal itu, namun mengapa belum merasakan kehadiran karunia Allah gitu ya. Ia menilai tinggi dirinya sendiri sebagai sudah layak gitu menerima berbagai bukti atas bagaimana kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya dulu ya Nabi menyindir orang yang sedang berdoa ingin cepat-cepat dikabulkan doanya. Bahwa seringkali bahkan salik ya seorang hamba yang bersembunyi ya di balik kejenuhan dan kebosanan atas amalan yang dimaksud dengan menghentikan semua itu ya dengan sesuka hati, menyebut dirinya bahwa sudah sampai pada kedudukan istiqomah, padahal jiwanya juga belum merasakan ya bagaimana dia itu ya dalam hal ini masih jauh gitu ya untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada tahapan ini hamba ya ini bahwa biasanya orang-orang yang seperti ini ya orangnya nanti ya menjadi lalai, lupa, cepat berpuas diri gitu ya. Nah, jadi dalam tahapan muhafadzah atau pemeliharaan atas amalan lahir ataupun batin, seorang hamba dianjurkan untuk membaca kalimat haukalah. Haukalah itu la haula wala quwata illa billah. Ini adalah kalimat haukalah, la haula wala quwata illa billah, bahwa tidak ada daya, tidak ada upaya kecuali pertolongan dari Allah, bahwa dia tidak bisa menegakkan sholat 5 waktu dengan baik ya kalau tidak ada pertolongan Allah, tidak bisa tilawah dengan baik kalau tidak ada pertolongan dari Allah. Jadi la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kemudian banyak bersolawat ya supaya melembutkan hati, berzikir dengan asmaul husna misalnya ya Hafidh ya Latif, misalnya berdoa Allahumma aini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ya Allah aini, tolong aku ala dzikrik, supaya senantiasa mengingatmu, wa syukrik, dan bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, dan beribadah dengan baik kepadamu. Rabbi a'inni wa la tu'in alayya wa ansurni wa la tansur alayya wamkur li wa la tamkur alayya wahdini wa yassir al-huda ilayya wa ansurni ala man bagha alayya. Allahumma ij'alni laka syakiran, laka zakiran, laka rohiban, laka mitawa'an, ilaika mukhbitan au muniban. Rabbi taqabbal taubati wagsil haubati wa ajib da'wati wa thabbit hujjati wahdi qalbi wa saddid lisani. Nah, ini bagus doanya ya. Dalam tahap al-muhafadzah ini kita harus banyak membaca doa-doa ini ya. Ya Allah, tolong kami ya, jangan Engkau jerumuskan kami, bantu kami untuk tidak menyengsarakanku, berilah aku tipu muslihat yang memperkuat diriku, dan jangan Engkau memberi tipu muslihat untuk mengalahkanku. Berilah aku hidayah, mudahkan hidayah itu untukku, serta belalah aku dari orang-orang yang menganiaya diriku ya Allah. Jadikan aku orang yang pandai bersyukur kepadamu, selalu mengingatmu, takut kepadamu, mematuhimu.
merasa tenang bersamamu dan sepenuhnya kembali kepadamu. Ya Allah, terimalah tobat kami, leburkanlah dosa kami, kabulkan permohonan kami, kokohkan hujah kami, bimbinglah hati kami, luruskan lidah kami, dan lenyapkan kedengkian yang bersemayam di dalam hati. Nah, ini ya doanya. Kemudian yang ketiga adalah al-islah. Jadi setelah azam ya, punya tekad yang kuat, kemudian mampu al-muhafadhah, menjaga. Yang ketiga adalah al-islah atau membenahi. Nah, pada tahapan ini seorang hamba dituntut untuk memperbaiki ya. Islah itu kan pembenahan, perbaikan. Memperbaiki, membetulkan, merubah, mengoreksi ya, melakukan tindakan-tindakan yang sempatasnya dilakukan oleh amalan lahir ataupun amalan batin. Nah, perbaikan ini dilakukan untuk menghadirkan amalan lahir dan amalan batin yang menghadirkan kepatuhan dirinya ya dalam hubungannya dengan orang-orang di luar dirinya, bahkan dengan alam semesta ini. Dan kenikmatan yang sempurna dari tahapan ini adalah ketika amalan lahir dan batin mampu menghadirkan kemaslahatan bagi semua makhluk. Nah, seorang hamba berhasil melewati tahapan ini pantas disebut sebagai pribadi yang salih. Artinya pribadi yang mampu melebur dan mencair bersama manusia dan alam semesta dalam kesadaran untuk tunduk kepadanya. Tindakan pribadi soleh ini senantiasa melahirkan kedamaian dan perdamaian. Nah, iman mendorongnya untuk merealisasikan rasa aman ya, karena sesungguhnya orang-orang yang merasa nyaman berada di sekitarnya. Nah, percaya ya, iman baginya adalah bagaimana ia bisa berdaya dan tidak sibuk untuk memperdaya. Bahwa Islam tidak memompa dirinya untuk menjadi pribadi yang menyelamatkan dan menyelaraskan ketimbang menjerumuskan. Ya, bahwa ia akan menjadi bagian dari solusi ya, bukan menjadi polusi misalnya. Ya, jadi dalam tahap al-islah ini ya, pokoknya harus mampu merubah gitu ya. Nah, harus mampu menghapus ya noda hitam dalam hati, karena kan setiap kita berbuat dosa ada nuktah sauda, ada titik hitam di dalam hati. Dan pada tahap islah ini ya, bagaimana seseorang itu untuk betul-betul mengiringi hal-hal dengan hal-hal kebaikan. Ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, haitsuma kunta, di mana saja kamu berada, wattabi, dan iringilah as-sayyi'ah, perbuatan buruk, al-hasanah, dengan perbuatan baik, tamhuha, pasti akan menghapusnya, waholikinas, dan pergaulilah manusia bihulukin hasan, dengan akhlak yang baik. Nah, jadi harus ittaqillah haitsuma kunta, bertakwalah kepada Allah di mana saja kalian berada, dan betul-betul atbi as-sayyi'ah al-hasanah, ketika kita terlanjur berbuat buruk maka diganti ya dengan kebaikan, tamhuha, pasti akan menghapusnya, waholikinas bihulukin hasan, dan pergaulah manusia dengan akhlak yang baik. Nah, tadi ya, jika pada tahap azam kita sebagai seorang hamba menemukan ketetapan hati ya, adanya iman di dalam dada kita. Pada tahap al-muhafadhah, hamba tercelup dengan ragam keindahan amaliyah Islam ya. Dan pada tahap ini seorang hamba baru menikmati hubungan yang menyenangkan dengannya, adanya ihsan ya. Anta budallah ka'annaka tara fa ilam takun tara fa innahu yarak. Nah, jadi semua tindakan seorang hamba pada tahapan ini disebabkan dirinya mengalami penyingkapan atau semua amaliyah. Ia mulai menjalani amal lahir, amal batin ya, dengan kondisi sebagaimana Rasulullah gambarkan, bahwa anta budallah ka'annaka tara fa ilam takun tara fa innahu yarak. Hendaklah kamu itu beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah, dan ketika engkau tidak melihatnya, sungguh Allah pasti melihat kamu. Nah, jadi seorang hamba harus betul-betul ya dalam tahapan ini bagaimana memahami firman Allah, bahwa Allah tahu orang yang berbuat kerusakan atau yang mufsid, dan Allah tahu orang-orang yang berbuat muslih, berbuat baik. Nah, sehingga sudah memiliki untuk mengutamakan ya hal-hal yang menghadirkan kebaikan misalnya dalam islah ini. Mulai mengerti bahwa tindakannya harus semata-mata untuk kepentingan Allah, bukan kepentingan dirinya, apalagi kepentingan untuk menyenangkan orang lain. Itulah mengapa seorang hamba yang soleh senantiasa melakukan perbuatan terhadap amalnya. Jadi menghisab ya, menghitung dengan tekun, akan memulai ya mendata amal lahir, amal batin,
apa yang sudah dilakukan, apa yang belum. Dengan rinci seorang hamba akan mulai mempertanyakan kuantitas ya dan kualitas amal. Misalnya Abu Bakar suatu hari ya bertanya ya kepada putrinya seperginya Rasulullah menghadap Allah ya sudah meninggal. Anakku, adakah perbuatan Rasulullah suamimu yang belum aku lakukan? Aisyah menjawab, seluruh perbuatan Rasul sudah engkau teladani kecuali satu hal. Abu Bakar bertanya, apa itu? Nah, Rasulullah biasanya ya ada seorang pengemis buta di pasar yang setiap hari didatangi Rasul, sama Rasul disuapi ya dengan kedua tangannya. Nah, Abu Bakar seseorang yang sudah dijanjikan ya sebagai penghuni surga. Abu Bakar itu khalifah pertama ya setelah Rasul. Dengan segala kerendahan hati meminta ya memindai amal apa yang mungkin terlewat darinya. Nah, itu ya. Kemudian Umar juga ya, Umar bin Khattab ya menyampaikan bahwa hasibu qabla an tuhasabu, hisablah diri kalian sebelum dihisab oleh Allah. Wazinu qabla an tuzanu, takarlah diri kalian sebelum ditakar oleh Allah. Nah, jadi persiapkan diri ya untuk menghadapi hisab yang nanti di hari kiamat. Nah, muhasabah itu ada dua hal, yaitu yang pertama menyisir kualitas hubungan dia dengan Allah ya. Ini adalah suatu yang bersifat sangat private gitu ya, menghisab apa yang memiliki ketarikan dengan ciptaan ya, dan ini adalah hal yang tampak. Nah, jadi setelah itu baru misalnya mulai merambah hubungannya dengan sesama, dengan alam semesta seperti apa gitu ya. Setelah muhasabah, bagaimana hubungan dirinya dengan Allah gitu ya, dan menghisab apa yang memiliki keterkaitan dengan ciptaan, dan ini adalah hal-hal yang tampak gitu ya. Nah, baru kita bermuhasabah bagaimana hubungan dengan manusia, dengan alam, dikupas satu persatu ya, hingga pada semua bagian darinya, ucapan, perilaku, tindakan, pola hidup, cara berpikir, benar-benar seperti orang yang tidak mau meninggalkan satu sen pun uang dalam tabungannya gitu ya. Seorang hamba yang solih bangkit untuk menjadi bagian dari perubahan menuju yang lebih baik dan peralihan menuju atmosfer yang lebih luas dan segar. Bukan lagi hanya berdiri di luar pagar kehidupan. Gerakannya adalah prestasi ya, bukan sensasi. Nabi Muhammad ya, bahwa mukmin yang membaur dengan masyarakat, bersabar atas kepedihan yang dialami, lebih baik itu menuai pahala yang lebih besar daripada mukmin yang menjauhi masyarakat sehingga tidak perlu bersabar atas kepedihan yang mereka lakukan. Ia tidak ingin hidup berjalan hanya misalnya tadi ya. Jadi yang lebih baik itu yang berbaur gitu ya, tidak diem di rumah gitu ya karena takut berdosa, berkomunikasi dengan orang-orang misalnya. Nah, godaan yang tahapan ini adalah seringkali seorang hamba terjebak tipu daya lembut yang merasuki jiwanya berupa sikap ujub. Jadi merasa diri lebih hebat dari yang lain, merasa diri lebih baik misalnya. Sifat ini sangat halus ya, sehingga hanya sendiri ya sedikit orang yang menyadari gitu ya. Padahal sifat ini adalah sudah diperingatkan Abu Darda ya sejak dulu, misalnya bahwa jikalau bukan karena tiga sifat tersebut, pasti semua manusia menjadi orang yang solih. Yang pertama adalah ketamakan yang dipatuhi, nafsu yang didewakan, dan ketakjuban seseorang terhadap dirinya sendiri. Nah, jadi godaan lain yang bisa hadir ya pada tahapan ini, kesadaran dan kelalaian diri sang hamba ya. Seringkali beramal lahir ataupun batil, muncul kesadaran dalam dirinya sedang bersamanya, namun dengan lembut sekali bayangan perasaan yang mengalihkan kepada selainnya menyusup dalam hati. Nah, zikir apa saja yang harus banyak dibaca ya dalam tahap al-islah ini, yaitu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ini doanya Nabi Yunus ya ketika di dalam ikan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Maksudnya bahwa kemudian doa-doa ini, Allahumma aslih li dini, ya Allah perbaikilah agamaku, alladzi huwa ismatu amri, yang merupakan benteng pelindung urusanku, wa aslih li dunia, ya Allah perbaikilah duniaku, allati fiha ma'ashi, yang menjadi tempat hidupku, wa aslih li akhirati, ya Allah perbaikilah akhiratku, allati fiha ma'adi, yang merupakan tempatku kembali, waj'alil hayat ziyadatan li fi kulli khair, jadikan hidupku ini sebagai tambahan
bagiku dalam setiap kebaikan, waj'alil maut rohatan li min kulli syarrin, dan jadikan kematian sebagai kebebasan hidup dari segala kejahatan. Kemudian Rabbi firli khotiati wa jahli wa israfi amri kullihi wa ma anta alamu minni. Allahumma gfirli wa amadi wa jahli wa hazli wa kullu zalika indi. Allahumma gfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma alantu anta al-muqaddimu wa anta al-wakhiru wa anta ala kulli syai'in qadir. Itu ya. Nah, mungkin hanya itu dulu ya, tahapan-tahapan supaya kita bisa istiqomah, mulai dari azam yang kuat ya, tekad dalam hati yang sangat kuat. Kemudian yang kedua al-muhafadzah, senantiasa menjaga ya, menjaga amalan wajib ataupun amalan sunnah sampai Allah betul-betul mencintai ya. Kita sebagai hambanya, kalau Allah sudah cinta maka pendengarannya yang itu adalah pendengaran Allah, penglihatan Allah, kemudian berbagai halnya Allah gitu, tangan yang melangkahkannya Allah, kaki yang melangkahkannya Allah. Nah, dan tahap yang ketiga barusan yang kita bahas adalah yaitu islah ya, senantiasa memperbaiki ya, menghisab diri dan melakukan perbaikan apa yang sudah kita hisabkan itu. Nah, mungkin hanya itu saja tahapan-tahapan istiqomah yang mudah-mudahan Allah memberikan hidayah taufik kepada kita untuk kita juga bisa ya melakukan sesuatu dengan istiqomah ya. Aku lu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bunda Nur, mungkin udah sibuk ya. Mangga Bunda, pada ditutup. Bunda Lia, Bunda Asa. Membalasnya dengan kebaikan yang terbaik dan sempurna, serta semoga Allah juga mengkaruniakan kita semua keberkahan, keridhaan dan magfirahnya. Amin, Allahumma amin. Bapak Ibu rahimakumullah, marilah bersama-sama kita tutup dengan membaca istighfar 3 kali, doa kafaratul majelis dan hamdalah. Astaghfirullahalazim, 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 astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada wabarakatuh. Assalamualaikum. Enggak, Kak Sedena, hatur nuhun, Bun.